Kemudian yang ketiga yaitu sistem kabinet Wilopo 3 April 52 sampai 3 Juni 53. Lanjut kabinet Ali Sastro 1 atau Ali Wongso 31 Juli 53 sampai 12 Agustus 55. Lanjut Burhanuddin Harahap 12 Agustus 55 sampai 3 Maret 56. Ali Sastro Amijoyo II orang yang sama yaitu 20 Maret 56 sampai 4 Maret 57. Dan yang terakhir Kabinet Juanda atau Kabinet Karya 9 Maret 57 sampai 5 Juli 59. Bahkan anak kita mulai dari kabinet yang pertama yaitu Kabinet Nasir ya. Jadi begini anak-anak, sebelum saya bahas satu persatu kabinet ini dijalankan, perlu Ibu jelaskan bahwa sistem pemerintahan demokrasi liberal ini ternyata dalam pelaksanaannya tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dalam pelaksanaannya itu nanti yang berlangsung kurang lebih 9 tahun itu banyak sekali muncul persoalan di dalamnya. Di antaranya itu adalah persaingan antar partai. Karena dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal itu partai itu banyak sekali yang muncul. Mereka berkoalisi dan disitulah mereka itu hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan partainya saja sehingga saling menjatuhkan. Yang kedua, persoalan yang kedua itu adalah Dewan Konstituante yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilu pertama itu ternyata tidak berhasil menyusun undang-undang yang baru. Makanya nanti kembali kepada UUD 45 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Persoalan yang ketiga yang muncul itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Baik anak-anak, kita mulai dengan kabinet yang pertama yaitu Kabinet Nazir ya. Kabinet Nazir disebut juga dengan Zakon Kabinet. Mengapa? Karena Kabinet Nazir ini merupakan kabinet ahli. Ya. Seperti itu ya. Kabinet ahli itu artinya tidak ada campur tangan dari partai. Nah, Kabinet Nazir ini memiliki beberapa program kerja. Di situ bisa kalian baca. Jadi ada 6 ya. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, menyempurnakan susunan pemerintahan, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat, menyempurnakan organisasi angkatan perang, kemudian memperjuangkan persoalan Irian Barat. Nah, persoalan Irian Barat ini memang sudah muncul di awal Indonesia merdeka. Mengapa? Karena memang Irian Barat ini merupakan bentukan negara boneka Belanda. Jadi Belanda itu memang tidak mau melepaskan Irian Barat. Jadi sampai dengan berakhirnya nanti sistem pemerintahan demokrasi liberal atau parlementer ini, persoalan Irian Barat ini ternyata tidak berhasil diselesaikan. Karena persoalan Irian Barat ini nanti baru bisa berhasil diselesaikan tahun 1962 yaitu melalui perjanjian New York yang diakhiri klimaksnya dengan operasi Trikora, 3 komando rakyat. Seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas saja perjalanannya dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat ya. Pada masa Kabinet Nazir ini banyak sekali muncul persoalan yaitu tentang gangguan keamanan yang kemarin kita sudah bahas dalam bab disintegrasi bangsa. Di sini muncul DITI dan RMS ya. Persoalan Irian Barat dimulai dengan perundingan tanggal 4 Desember namun gagal. Kemudian dikeluarkannya PP nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan wakil presiden supaya demokratis dan
Yang keempat, akhirnya muncullah mosi Hadikusumo yang berasal dari PNI, Partai Nasional Indonesia, yang kemudian memberikan mosi tidak percaya kepada Kabinet Nasir. Sehingga Kabinet Nasir ini berhasil dilengser. Lanjut Kabinet Sukiman. Ya, Kabinet Sukiman. Sukiman Wirjo Sanjoyo. 25 April 51, 3 April 52. Ya. Pada masa kabinet ini juga muncul beberapa gangguan dan persoalan seperti melemahnya hubungan kabinet dengan tentara karena persoalan Sri Sultan Hamengkubuwono, yang tidak dimasukkan dalam kabinet. Kemudian Mohyamin, Menteri Kehakiman, itu malah membebaskan para tahanan sejak tahun 49, ya, namun berhasil ditangkap dan dikembalikan ke penjara. Kemudian muncul kerusuhan di Bogor, PKI lagi-lagi berulah di sini. Kemudian namun berhasil ditumpas, ya. Kemudian persoalan tentang peranakan Cina supaya dibatasi, kemudian kecenderungan terhadap blok barat, yaitu pada masa ini katanya kita politik luar negerinya itu adalah non-blok, tidak berpihak pada salah satu blok barat maupun blok timur. Pada kenyataannya malah terjadi sebuah perjanjian, yaitu ditandatanganinya MSI, Mutual Security Acts, ya, oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo bersama Mirli Kukran 5 Januari 52. Tentang apa? Tentang bantuan militer. Akhirnya Sukiman menyerahkan mandatnya pada bulan Februari 1952. Lanjut pada Kabinet Wilopo. Ya. Kabinet Wilopo berlangsung mulai dari 3 April 52 sampai 3 Juni 53, ya. Program kerjanya, ya, berikut program kerjanya itu ada, bisa kalian lihat di buku bantuan dari pemerintah, itu buku wajib sejarah, ya. Di sini Ibu hanya membahas langsung pada persoalan yang muncul, yaitu tentang provinsialisme yang nantinya memunculkan Permesta dan PRRI. Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Kemudian ekonomi Indonesia makin buruk akibat Perang Korea, ya, yang menurunkan harga karet. Kemudian perpecahan Islam Ortodok, Masyumi dan NU. Pembebasan tokoh-tokoh PKI karena bekerja sama Wilopo. Jadi memang pada masa Kabinet Wilopo ini cukup lemah karena justru Kabinet Wilopo ini malah bekerja sama dengan PKI. Semacam itu. Kemudian di sini mulai muncul persoalan angkatan darat. Jadi begini anak-anak, ya. Jadi persoalan angkatan darat ini sudah mulai muncul di sini. Sehingga tidak heran nanti ketika munculnya G30 SPKI itu yang dituduh sebagai penyebabnya itu adalah persoalan intern angkatan darat, karena memang hubungan angkatan darat itu di dalamnya tidak harmonis. Seperti itu, ya. Yang keenam adalah peristiwa Tanjung Morawa. Itu tentang perkebunan tembakau swasta asing milik Belanda namun digarap untuk makanan tentara Jepang. Jadi ketika Belanda sudah hengkang diganti pendudukan Jepang, itu sama Jepang kedudukannya beralih fungsi dari tanaman perkebunan ke tanaman pertanian, seperti itu. Namun di sini malah difungsikan oleh PKI terkait dengan penyerobotan aksi penyerobotan tanah. Silakan dibaca lagi. Lanjut pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I atau disebut dengan Ali Wongso. Ya, didominasi oleh PIR, ya. Persoalan yang muncul di sini adalah DITI Aceh di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
Kemudian Menteri Ekonominya mengindosianisasikan dan merombak ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Begini, jadi maksudnya perusahaan-perusahaan yang dulunya itu diatasnamakan Belanda itu kemudian dialihkan atau dibeli supaya beratas nama Indonesia, seperti itu ya. Namun kemudian terjadi inflasi karena penyelundupan dan korupsi. Lagi-lagi persoalan Angkatan Darat muncul. Ini gara-garanya Bambang Sugeng itu sebagai Kasat meminta untuk berhenti, mengundurkan diri, sehingga diganti oleh Bambang Utoyo. Namun yang berharap untuk mengganti kedudukan Kasat Bambang Sugeng itu adalah Zulkifli Lubis. Tapi karena dicalonkan Bambang Utoyo inilah, Zulkifli Lubis malah melakukan sebuah aksi kudeta. Akhirnya Kabinet Ali Sastro I ini mendapatkan mosi tidak percaya dari Zainal Baharudin. Namun ada prestasi yang didulang, yaitu pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Lanjut yang kelima, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil menjalankan pemilu atau pesta demokrasi rakyat untuk yang pertama kalinya, yaitu tahun 1955 yang dijalankan menjadi 2 periode. Ya, 2 periode. Yang pertama adalah pemilihan MPR DPR, yang ke presiden, dan yang kedua itu kalau tidak salah adalah pemilihan Dewan Konstituante untuk membentuk Undang-Undang Dasar. Yang keenam yaitu Kabinet Adi Sastro-Amijoyo II ya, jadi kembali lagi dipimpin oleh Adi Sastro-Amijoyo II. Di sini PKI malah tidak diberi tempat dalam pemerintahan. Program kerjanya pembatalan KMB, perjuangan pembebasan Irian Barat, pemulihan keamanan dalam negeri, perbaikan perekonomian nasional, dan keuangan negara. Persoalannya muncul, ada situasi politik makin buruk, ekonomi makin buruk, timbulnya gerakan Asaat, yaitu pengusaha Belanda menjual perusahaannya ke Cina karena orang Cina itu lebih beruang. Korupsi malah meningkat, dan lagi-lagi persoalan Angkatan Darat, percobaan kudeta oleh Zulkifli Lubis, dan muncul PRRI. Yang terakhir yaitu Kabinet Juanda. Ya. Kabinet Juanda ini program kerjanya membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan DRI, pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Ya, ini dia. Kabinet Juanda ini juga disebut dengan Zakon Kabinet karena tidak ada koalisi partai. Jadi menteri-menteri yang duduk dalam pemerintahannya itu non partai semua. Jadi yang benar-benar berasal dari ahli atau bidangnya. Kita lanjut membahas tentang sistem kepartaian yang berjalan pada masa sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini. Jadi Presiden Soekarno itu adalah pendiri dari Partai Nasional Indonesia pada tanggal 23 Agustus 45. Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan multipartai. Sehingga pada saat itu banyak sekali muncul partai-partai. Seperti Masumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI, dan sebagainya. Yang ketiga, kita kembali membahas tentang pemilu tahun 1955 yang berlangsung dengan 2 tahap. Tahap pertama 29 September 55 yaitu memilih parlemen DPR ya.
Kemudian yang kedua 15 Desember 55 itu memilih anggota konstituante. Terbentuknya anggota konstituante itu nanti khusus untuk membentuk undang-undang dasar yang baru, tapi tidak berhasil, gagal. Karena kenapa? Karena perdebatan yang berkelanjutan, perselisihan antar partai, munculnya desakan untuk kembali kepada UUD 45. Akhirnya disitulah maka kemudian Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang intinya adalah kembali kepada UUD 45. Dengan demikian sistem pemerintahan demokrasi liberal atau parlementer bubar, diganti sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.